Hai sahabat-sahabat Dinarji, Power Tips kembali hadir. Melanjutkan yang kemarin tentang VUCA, kita sudah membicarakan penuh ya apa itu dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu cara mengatasi kondisi VUCA adalah komunikasi yang efektif antar timnya. Ya bagaimana semua informasi bisa dikomunikasikan, semua timnya punya pemahaman yang sama, dan caranya agar bisa punya pemahaman yang sama adalah disampaikan dengan efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa? Saya bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Goreti Devi. Hai, Bu Devi. Halo Daniel, senang banget ya. Udah lama nggak Udah ketemu, lama akhirnya loh, kita iya ketemu bener lagi loh. yang hari ini. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang komunikasi efektif. Jadi Bu Devi, episode kemarin bersama dengan Pak Joko itu ngobrol tentang VUCA nih, kondisi yang luar biasa, pelik begitu ya, kompleks, kemudian tumpuk-tumpuk. Nah, disebutkan bahwa salah satu cara mengatasinya adalah komunikasi yang efektif, yang jelas gitu antar timnya, atasan ke bawahan, antar timnya. Ya. Nah, menurut Bu Devi sendiri, komunikasi yang efektif itu sebenarnya seperti apa sih? Oh baik ya, menarik sekali. Memang betul ya. Ketika kita masuk ya di dalam suatu situasi seperti saat ini ya, terjadi VUCA ya, dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, memang komunikasi efektif itu menjadi penting, betul sekali nih, Mas Daniel ya. Nah, mungkin pertama-tama yang harus kita perhatikan ya adalah 4 hukum komunikasi ala Dinarji mungkin ya, bagaimana kita berkomunikasi secara efektif, ya kan. Jadi kalau kita tahu 4 hukum komunikasi ala Dinarji adalah yang pertama, ada 5 menit pertama ya, bagaimana 5 menit pertama dalam komunikasi itu penting. Karena 5 menit pertama ini adalah bisa memberikan efek permanen, ya, kesan permanen. Nah, kalau kita 5 menit pertamanya itu bagus, pasti kita akan lebih mudah ya menjalin komunikasi ke belakangnya, seterusnya gitu ya. Jadi dari awal itu memang harus kita perhatikan ya, kita persiapkan. Lalu berikutnya komunikasi tidak sama dengan berbicara. Nah, masih Daniel, apa tuh maksudnya ya? Jadi orang ternyata bisa loh berbicara tapi tidak mengkomunikasikan sesuatu. Nah, jadi komunikasi itu ternyata terdiri dari komunikasi verbal dan nonverbal. Yang mana komunikasi yang nonverbal itu yang banyak sekali justru mengambil peran ya. Nah, itu sering kita lupakan. Jadi kadangkala kita berbicara sesuatu, tetapi bahasa tubuh kita mengucapkan yang lain. Nah, ini menjadi tidak efektif karena orang jadi bingung ini sebenarnya mau ngomong apa ya gitu. Jadi kita harus memperhatikan kalau kita mengucapkan verbalnya demikian, bahasa tubuh kita harus juga menunjang. Ya, jadi kalau kita mau tegas ya bahasa tubuh kita harus tegas. Kita mau berempati, kita bahasa tubuh kita juga harus menunjukkan empati. Jadi jangan terbalik-terbalik sehingga orang yang di sana di seberang kita itu paham betul maksud yang ingin kita sampaikan secara tepat. Ya. Nah, berikutnya adalah ya, jadi yang selanjutnya adalah apa yang kita transmisikan, ini yang ketiga ya. Apa yang kita transmisikan itu belum tentu sama dengan apa yang diterima oleh orang yang menjadi pendengar kita. Jadi ada 2 hal nih yang harus diperhatikan oleh orang yang mengirimkan pesan dan orang yang menerima pesan. Ya, jadi kalau kita memberikan pesan itu harus singkat, simple, tapi jelas ya. Harus dipersiapkan ya. Jadi harus dipersiapkan, jangan tuh bertele-tele bulet orang bingung. Nah, begitu pula kalau misalnya kita menjadi pendengar, kita juga harus siap, harus jangan sambil nyambi ini, nyambi itu, kita benar-benar mendengarkan dengan full ya. Jangan sambil pegang HP, jangan sambil bikin di kerjaan di laptop, benar-benar kita full mendengarkan, kalau perlu itu kita catat ya. Kalau nggak ngerti kita tanya. Jadi di sini nggak boleh ada asumsi pasti dia ngerti atau kita berasumsi juga mungkin dia maksudnya ini. Nah, asumsi itu juga yang paling sebenarnya menjadi faktor utama ya komunikasi itu tidak efektif. Jadi benar-benar nggak boleh berasumsi. Lalu yang terakhir adalah manusia adalah gunung es. Nah, maksudnya apa? Bukan manusia itu dingin, bukan ya. Jadi ada bagian atas. Gunung es itu kan terapung-apung tuh di lautan ya. Jadi ada yang muncul di permukaan, ada yang bagian bonggol bawahnya tuh yang gede. Nah, jadi sebenarnya yang diharapkan adalah apa yang tersurat di atas bagian sadar ya, yang kecil hanya kelihatannya itu sama dengan yang bagian bawah yang besar yang mewakili alam bawah sadar. Nah, jadi apa yang kita lakukan tuh cocok ya atau sinkron dengan apa yang kita
bawa atau kita ungkapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, maksudnya begitu. Jadi jangan kita bilang, kita harus rajin ya, tapi kita sendiri datang selalu siang, nggak tepat waktu. Nah, orang itu merasa jadi ambigu. Jadi supaya tidak ambigu tuh apa yang kita ucapkan yang tersurat itu benar-benar harus seperti apa yang kita siratkan dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi harus sinkron. Itu dulu deh, itu yang 4 tuh tadi tuh. Satu komunikasi. Itu akan membantu untuk berkomunikasinya lebih efektif. Betul, betul ya. Menghadapi VUCA sekarang efektif aja cukup nggak, Bu? Nah ya tadi ya, kalau misalnya kita bicara efektif aja mungkin kita harus ditambah dengan sekarang tuh sedang training juga ya, menjadi asertif. Jadi kita komunikasi yang asertif itu bagaimana gitu loh, Daniel. Asertif itu apa lagi, Bu? Jadi, asertif itu sebenarnya kalau kita Google ya, secara umum di apa ya, artinya apa sih gitu asertif. Jadi asertif itu adalah bisa mengutarakan secara jujur ya dan tegas apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita inginkan kepada pihak lain, tapi dengan tetap bisa menghargai orang yang sebagai lawan bicara kita begitu. Itu asertif saja ya artinya. Nah, komunikasi yang asertif itu bagaimana? Nah, berarti komunikasi yang mampu untuk kita menyampaikan ya apa yang menjadi keinginan kita secara tegas dan secara jujur ya. Kepada lawan bicara kita sehingga mereka mengerti tanpa menyinggung atau dan dengan tetap menghargai orang yang menjadi lawan bicara kita gitu sih, kira-kiranya seperti itu. Oke. Itu komunikasi asertif. Nah, kalau bagaimana cara melakukannya? Nah ya, jadi komunikasi asertif itu jadi kita kalau sekali lagi ini dari Dinardi, Tips Dinardi, kita lihat ada 2 faktor sih, faktor teknis dan mungkin faktor non teknis. Nah, jadi sebenarnya menjadi asertif itu apa sih yang diperlukan ya? Jadi ada beberapa hal yang diperlukan supaya kita secara non teknis, jadi mungkin secara perilaku kita ya, kita bisa berlaku asertif. Yaitu pertama kita harus jujur. Saya udah ada catatannya nih. Oke. Jujur. Biar kita salah ya. Harus pertama jelas, jujur ya. Lalu pengertian. Nah, justru kita tuh kalau mau menjadi asertif, mau benar-benar didengarkan, kita juga harus mau mengerti orang lain. Jadi bukannya kita tuh dengan asertif kita mau hanya dimengerti, tapi kita juga mau mengerti orang lain ya. Jadi jelas, jujur, pengertian, bertanggung jawab, dan bisa membujuk, mempersuasi. Nah, itulah komunikasi yang efektif secara asertif adalah bisa mempersuasi sebetulnya. Nah, jadi pasti Daniel pasti tanya lagi, jadi gimana tuh maksudnya? Iya. Apakah setiap berkomunikasi kita harus selalu membujuk gitu sih, harus apa namanya? Nah, kan tadi pengen supaya keinginan kita bisa mengutarakan keinginan kita. Dan kita mengutarakan keinginan kita tentu dengan tujuan sebenarnya keinginan kita itu terpenuhi kan, gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa di dalam komunikasi aktif kita harus bisa ibaratnya membujuk. Nah, ternyata membujuk ini adalah suatu kesenian tersendiri gitu ya. Ada suatu seninya. Jadi membujuk ini ternyata apa yang penting dari membujuk? Apakah kita harus punya ilmu persuasi yang tinggi? Nah, ternyata membujuk itu adalah yang diperlukan adalah apa? Likability-nya tinggi. Apa itu likability? Disukai gitu ya? Apa sih? Jadi kita tuh harus jadi pribadi yang disukai ternyata. Jadi kalau kita mau mempersuasi orang, mau membujuk orang pertama-tama ternyata kita harus menjadi sosok yang disukai gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk mempersuasi orang, lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain tuh. Ternyata ya. Jadi kalau kita misalnya jadi dalam kita bekerja sehari-hari menjadi kolega yang ngeselin, menjadi atasan yang diktator ya, atau yang nggak mau tahu anak buah itu susah. Kita mau mempengaruhi mereka itu susah. Jadi kita sendiri harus menjadi sosok yang disukai, gitu. Begitu sih kira-kira ya. Nah, mau lanjut nih ya. Iya, lanjut dong. Nah, jadi likability itu ternyata ya supaya kita bisa menjadi sosok yang disukai, ternyata kita tuh harus punya empati yang tinggi tuh. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa mau kayak apa ya, kayak orang tuh kayak nggak mau dengerin orang lain, nggak mau tahu orang lain, nggak mau tahu kesulitan anak buah, nggak mau mendengar, nggak bisa. Kita kalau mau disukai kita harus empatinya tinggi ya pertama. Lalu kita harus tulus. Nah,
Jadi kita nggak bisa kayak pura-pura kita ngedengerin, pura-pura kita mau berempati. Nggak bisa. Kita harus benar-benar tulus, ya. Tulus lalu terbuka. Terbuka kita mau apa sih terbukanya untuk apa? Untuk lebih perhatian kepada anak buah kita, lebih mendengarkan kepada anak buah kita, dan terutama adalah supaya lebih relevan. Ya, jadi kita sekarang di situasi COVID seperti ini ya, kita hidup mungkin kebanyakan 90% udah WFH ya. Kita hidup mungkin terkurung dengan fakta yang ada ya sekitar di dalam rumah kita sendiri aja, mungkin lain dengan apa yang terjadi di rumah Dani, lain lagi apa yang terjadi di rumah anak buah kita, mungkin seperti itu. Nah, kita tuh harus tetap relevan karena kita nggak bisa cuma ngerti fakta atau kejadian apa yang terjadi di dalam lingkungan kita yang kecil ini ya. Kita harus tetap relevan. Oh, anak buah kita tuh ternyata seperti ini. Oh, di luar sana seperti ini. Oh, di daerah sana seperti ini, supaya memang kita bisa lebih benar-benar memperhatikan dan mendengarkan misalnya situasi yang mereka hadapi begitu. Nah, kalau udah begini, likability-nya tinggi, anak buah seneng ya, oh ini sangat punya bos tuh enak banget ya, mau ngedengerin kita perhatian, tulus, berempati ya sama situasi kita, relevan nih sama situasi kita yang aduh WFH nih sekarang udah mulai jenuh dan sebagainya. Nah, begitu bos atau atasan ini mau minta sesuatu, ya mungkin nggak susah-susah gitu. Gampang sekali untuk mempersuasi anak buah karena merasa ini adalah sosok yang likability-nya tinggi begitu. Itu kuncinya, Daniel. Oke, ya. Jadi selain secara teknis, 4 hukum komunikasi tentang persiapan, bagaimana berkomunikasi yang baik, non teknisnya juga penting nih, empati, agar disukai, berbicara dengan tulus, jadi komunikasinya tersampaikan dengan baik. Betul, betul. Oke deh, baiklah. Terima kasih waktunya Bu Devi. Ya, siap. Terima kasih juga sahabat Dinergy sudah bergabung. Silahkan dipraktekkan, kita ketemu di Power Tips selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.